Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kelompok 5 akan menjelaskan tentang perencanaan agregat yang dimana materi ini ada di bagian manajemen operasional 2. Mohon maaf sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Ahmad Sofi selaku pemateri. Selanjutnya saya akan pasrahkan kepada anggota saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Uli Daftar Ramdhani sebagai pemateri. Saya Muhammad Yoga Pratama dan saya Abdul Qadir. Baik, materi pertama yaitu tentang perencanaan agregat. Pengertian perencanaan agregat sendiri yaitu perencanaan untuk menentukan jumlah dan waktu produksi di masa yang akan datang dalam waktu jangka menengah. Rata-rata hingga dari 3 bulan sampai 18 bulan. Atau lebih tepatnya itu secara 1 tahun. Perencanaan agregat dibuat untuk menyesuaikan kemampuan produksi dalam menghadapi permintaan pasar yang tidak pasti dengan mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja dan peralatan produksi yang tersedia sehingga ongkos total produksi dapat ditekan seminimal mungkin. Di dalam perencanaan agregat, di sini sama halnya dengan perencanaan jangka menengah, meliputi rencana penjualan, menggunakan kapasitas produksi, dan permintaan pasar. Perencanaan agregat adalah tuntas yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan seperti perencanaan penjualan, perencanaan produksi, penganggaran, dan serta menentukan tingkat pekerja, tingkat persediaan, dan subkontrak serta menganalisis secara operasi. Rencana agregat ini berkaitan dengan penentuan kuantitas dan waktu produksi pada jangka menengah pada kisaran 3-18 bulan atau secara tepatnya itu selama 1 tahun. Rencana agregat menggunakan informasi mengenai kelompok atau lini produksi, bukan produksi individu. Rencana ini berkaitan dengan total atau agregat dari lini produk individu tersebut. Perencanaan agregat sendiri ini ditujukan untuk menganalisa agar tidak ada lebihnya permintaan pasar atau secara kasarnya itu perencanaan jangka menengah itu diramalkan terlebih dahulu. Menurut para ahli sendiri, perencanaan agregat adalah sebuah pendekatan untuk menentukan kuantitas dan waktu produksi pada jangka menengah 3 hingga 18 bulan. Perencanaan agregat adalah sebuah proses biasanya mencakup pengembangan, analisis, dan pemeliharaan rencana untuk penjualan total produksi. Di mana ketika sudah melakukan perencanaan agregat ini, ditujukan agar tidak adanya kesalahan dalam perencanaan seperti penjualan, produksi, dan permintaan pasar, di mana untuk meminimalkan barang yang berlebihan. Nah, dapat disimpulkan bahwa perencanaan agregat ini adalah sebuah perencanaan atau pendekatan untuk menentukan kuantitas dan waktu produksi dengan jangka menengah pada kisaran 3-18 bulan. Dan bertujuan untuk meminimalkan biaya dan melakukan penyesuaian terhadap perencanaan tingkat produksi, tingkat tenaga kerja, dan variabel lainnya yang dapat dikondisikan. Untuk materi yang kedua yaitu tentang tujuan perencanaan agregat. Di mana tujuan perencanaan agregat untuk mengembangkan suatu rencana produksi secara menyeluruh dan visible dan optimal. Secara rinci, perencanaan agregat bertujuan untuk menentukan kapasitas produksi sehingga memenuhi estimasi permintaan pasar pada periode yang akan datang dengan keputusan serta kebijakan mengenai kerja lembur, birokrasi, backorder, subkontrak, tingkat persediaan, dan mempekerjakan atau memberhentikan sementara pegawai. Menurut para ilmuwan, beberapa tujuan dari perencanaan agregat adalah sebagai berikut, yaitu memperkecil biaya atau meningkatkan keuntungan. Di mana untuk memperkecil biaya ini contohnya seperti tidak adanya biaya yang dipakai untuk yang tidak ada gunanya. Seperti misalnya produk yang terlalu kebanyakan
dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu meningkatkan pelayanan pada konsumen, di mana untuk menarik konsumen sehingga bisa membeli barang yang kita jual, dan memperkecil investasi persediaan, menurunkan perubahan dalam skala produksi, perencanaan tenaga kerja, dan penggunaan mesin dan peralatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yoga. Langkah-langkah agregat. Yang pertama, determine demand for each period. Menentukan jumlah permintaan untuk setiap periode perencanaan yang akan datang dengan menggunakan suatu metode peramalan. Yang kedua, determine kapasitas. Menentukan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan seperti kapasitas mesin, kapasitas penyimpanan persediaan. Yang ketiga, identity company or departmental police the area pertinent. Menentukan kebijakan departemen atau perusahaan yang berkaitan dengan proses agregat planning seperti tingkat persediaan minimal untuk mencapai safety stock pada perusahaan. Yang keempat, determine unit costs for regular time, overtime, subcontracting, holding, inventories, back order, layoff, and other relevant costs. Beberapa strategi agregat planning yang dilakukan didasarkan atas biaya produksi yang paling minimal. Yang kelima, develop alternative plan and output the cost for it. Mengembangkan beberapa alternatif perencanaan dan menghitung jumlah biaya yang dihasilkan dari beberapa alternatif tersebut. Yang keenam, I would satisfy play let man select the one that best satisfies objective. Bila telah puas dengan hasil dan sudah sesuai dengan tujuan awal, maka alternatif tersebut yang akan dipilih sebaiknya lakukan kembali bahkan tenggelam. Selanjutnya, strategi perencanaan agregat. Yang pertama, pilihan kapasitas, dan yang kedua, pilihan permintaan, dan yang ketiga, pilihan dan orang. Pilihan kapasitas, yang pertama, membuat tingkat persediaan dengan cara meningkatkan persediaan selama periode permintaan. Kedua, menambahkan jumlah tenaga kerja dengan cara merekrut atau memperhatikan. Dan yang ketiga, meragamkan tingkat produksi lembur atau waktu kosong. Dan yang keempat, subkontrak. Dan yang kelima, penggunaan karyawan tanpa waktu. Yang pilihan permintaan, yang pertama mempengaruhi permintaan, dan yang kedua tunggakan kesana selama periode permintaan tinggi, dan yang ketiga pengaduan produk dan jasa. Selanjutnya pilihan campuran. Yang pertama strategi pengukuran strategi, dan yang kedua strategi tingkat atau penjadwalan tingkat level strategi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami alihkan kepada Ahmad Sofi. Baik. Siap. Mohon maaf sebelumnya, saya Ahmad Sofi dari pemateri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode perencanaan agregat, yang dimana metode ini ada 3, yaitu metode tabel dan grafik. Kedua, metode matematis. Yang ketiga itu metode transportasi. Yang pertama, metode tabel dan grafik, di mana caranya itu cara menyelesaikan dengan menggunakan metode tabel dan grafik ada langkahnya, yaitu 1. Tentukan tingkat permintaan pada setiap periode. Kedua, tentukan kapasitas untuk waktu normal, lembur, dan subkontrak pada setiap periode. Ketiga, tentukan biaya tenaga kerja, biaya penambahan dan pengurangan tenaga kerja, biaya penyimpanan persediaan, dan biaya kekurangan persediaan. Keempat, kembangkan rencana alternatif dan uji total biayanya.
Kelima, pilih alternatif yang memiliki total biaya yang paling rendah. Nah, di sini terdapat tiga pilihan alternatif strategi di dalam metode tabel dan grafik, yaitu satu, melakukan variasi tingkat persediaan. Kedua, melakukan variasi jumlah tenaga kerja. Ketiga, melakukan variasi jam kerja. Oke, selanjutnya ini contoh ya. Contoh cara menyelesaikan metode tabel dan grafik. Nah, di atas ini akan ditampilkan gimana contoh-contohnya. Saya akan membacakan contoh itu. Pertama tuh, hitunglah ongkos yang ditimbulkan oleh setiap strategi dan pilih yang memberikan ongkos terkecil. Contohnya itu akan memberikan gambaran metode grafis ini. Contohnya, perusahaan ABC telah meramalkan permintaan akan produknya secara agregat yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Pertama itu tabel. Di sini, seperti yang saya sebutkan tadi, perusahaan ABC melakukan ongkos terkecil dan ongkos yang terbesar. Pertama tuh periodenya, periode P. Ini dikasih P aja biar cepat. Periode P itu ada 1 di sini, 2. Selanjutnya permintaan. Permintaan. Terus kumulatif. Kumulatif permintaan. Permintaan. Ya, di mana permintaan ini ada 220 di satu periode. Di kumulatif permintaan tetap sama, 220. Selanjutnya di periode kedua, itu permintaannya 170. Selanjutnya kumulatif permintaan itu ada 390. Di mana ini contoh tabel ya. Tabel. Di mana satu periode itu tetap sama, permintaan 220, terus kumulatif permintaan itu tetap sama. Yang dua periode itu permintaannya 170, di mana terkurang. Lalu kumulatif permintaan itu meningkat. Jadi begitu contoh tabel tersebut. Selanjutnya itu grafik ya. Grafik ini cukup susah sih, dimana ini akan menghabiskan waktu. Jadi saya akan menampilkan dimana ada contoh sebuah grafik. Saya akan menampilkan tersebut di dalam video ini. Itu metode matematis, yang dimana metode ini ada 2, yaitu metode transportasi pemrograman linier. Kedua, metode koefisien manajemen, yang dimana metode transportasi ini, program linier ini ada 5 macam ya, yang seperti riset operasional di semester ketiga pasti kalian tahu ya, yaitu ada 5. Satu, NWC, metode NWC. Kedua, metode LC. Ketiga, metode FARM. Keempat, metode stepping stone. Kelima, metode MODI, di mana memakai metode transportasi program linier ini akan lebih fleksibel karena bisa memperincikan produksi reguler dan lembur setiap periode waktu atau jumlah unit yang disubkontrakkan. Yang kedua, yaitu model koefisien manajemen. Model koefisien manajemen ini membentuk sebuah keputusan formal di seputar pengalaman dan kinerja seorang manajer. Saya akan memberikan rumus saja, karena kalau sampai contohnya tuh akan menghabiskan waktu.
Itu pertama, saya put dulu ini tabel. Ini rumus tentang model koefisien manajemen. Di sini ada Jones. Dimana rumusnya tuh TA per A. Oke. Di sini D1 terus A per D1 per A plus B1. Di sini ada simbol ref A sama dengan ditambah B2, ini P E per A. Jadi itu yang di Jones. Terus ada juga adaptasi gitu. adaptasi sama TA per A, terus D0 tambah D1, 1 per A plus B1 ref per A B ditambah B2 P E per A. Jadi gitu rumus tentang model koefisien manajemen. Selanjutnya tuh ada metode terakhir, metode transportasi, di mana saya sudah menyebutkan tadi ya, ada 5. Kalau saya menjelaskan semua ini akan menghabiskan waktu, jadi saya akan mencoba langkah-langkahnya itu gimana biar kalian tahu. Yang pertama, langkah pertama itu hitunglah terlebih dahulu total permintaan seluruh produk selama horizon perencanaan dalam satuan agregat. Kedua, hitung dahulu kapasitas yang tersedia untuk tiap pilihan produksi selama horizon perencanaan dalam satuan agregat. Ketiga, hitung ongkos per unit satuan agregat sebagai akibat pilihan strategi produksi yang diterapkan. Keempat, optimasikan rencana produksi di setiap periode dalam horizon perencanaan mulai periode awal sampai ke periode paling akhir. Kalau kalian mau contohnya atau gimana caranya, itu saya akan menampilkan beberapa contoh dan juga cara penyelesaiannya. Jadi segitu aja yang saya jelaskan. Baik, saya kembalikan kepada studio. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Ahmad Sofi. Untuk selanjutnya saya alihkan kepada Abdul Qadir. Oh ya, baik. Nah, dapat saya simpulkan dari penjelasan kelompok 5 bahwa perencanaan agregat ini adalah sebuah perawalan atau sebuah pendekatan untuk menentukan kuantitas 3-18 bulan ke depan, dan bertujuan untuk minimalkan tingkat produksi, tingkat tenaga, serta variabel lainnya yang dapat dikendalikan. Yang mungkin cukup sekian, saya kembalikan pada studio. Terima kasih atas kesimpulan yang telah disampaikan oleh Abdul Qadir. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Dan selebihnya Terima kasih. Ini